Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dewi Muham. Di video kali ini teman-teman, saya mau ambil kesempatan kembali untuk sharing tentang apakah yang terjadi di Malaysia ya ketika ada kemalangan, ketika ada kecelakaan di jalan raya. Seperti apakah orang-orang sekitar teman-teman ya, respon mereka atau apa yang mereka lakukan ya. Di sini saya akan membahasnya dengan pengetahuan saya sendiri dan dengan membahas dengan cara saya atau berhubung dengan hati nurani saya sebagai manusia seperti itu ya. So kalau teman-teman misalnya pernah mengalami kemalangan di jalan raya, atau ada kawan atau saudara teman-teman yang pernah mengalami ada kemalangan di jalan raya, seperti apakah respon orang-orang sekitar, apakah pertolongannya cepat atau lambat, dan apa yang terjadi seperti itu ya. Ini yang saya mau kongsikan di sini teman-teman, bagaimanakah di Malaysia itu seperti itu ya, bagaimana apabila terjadi kecelakaan atau kemalangan tersebut, seperti apa orang-orang sekitar seperti itu. Penasaran bagaimanakah pembahasan saya nantinya? Teman-teman terus ikuti, jangan skip videonya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan yang sudah, terima kasih teman-teman buat supportnya, senantiasa setia ya bersama video-video saya. Walaupun kadang video-video saya tidak begitu menarik buat teman-teman, tetapi teman-teman tetap mensupport saya ya. Kita sebagai seorang manusia yang punya banyak kekurangan, alangkah baiknya jikalau kita sama-sama saling memberi dukungan seperti itu ya. Saya belajar, teman-teman juga belajar. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Di Malaysia teman-teman ya, kerap kali terjadi kemalangan jalan raya ya. Biasanya yang paling banyak itu kemalangan itu terjadi di highway maksudnya jalan tol ya, jalan tol. Kemudian kebanyakan terjadi di persimpangan atau di lorong gelap seperti itu ya, atau di lampu merah. Itu pun kerap kali terjadi kemalangan teman-teman. Oke. Yang pertama sekali teman-teman, saya mau tanyakan kepada teman-teman ya, apabila di depan mata teman-teman terjadi satu buah kecelakaan, misalnya ada satu kereta ya bertemu dengan kereta, dan kemudian mereka tiba-tiba eksiden di depan mata teman-teman ya. Kereta maksud saya itu mobil ya teman-teman, kalau di Indonesia itu mobil ya, kalau di Malaysia mobil itu adalah kereta ya. Kalau misalnya tiba-tiba di depan mata teman-teman, apa yang teman-teman lakukan? Iya, otomatis kita pasti panik, terkejut, nggak tahu nak buat apa ya kan teman-teman. Tapi teman-teman, menurut pengetahuan saya ya, menurut apa yang bisa kita lakukan di situ ya, yang pertama sekali teman-teman, kita call ambulans ya, kita call ambulans supaya apa? Supaya dia boleh menangani case yang terjadi kalau misalnya ada yang terluka seperti itu. Dan yang kedua teman-teman, kita call polis ya, kita call polis, kita bagi tahu ada kemalangan, kecelakaan, areanya di sini terjadi kayak gini seperti itu ya. Kita kasih tahu alamat, kemudian kalau misal kata polis sudah sampai, teman-teman, mereka akan tangani dengan sebaik-baiknya ya. Tapi sekarang yang mau saya bahas di sini teman-teman, bukan pasal ambulansnya kah, atau bukan pasal polisnya seperti itu. Apa yang saya mau bahas di sini teman-teman ya? Oke, di saat di depan mata saya lah ya,
di saat di depan mata saya terjadi kemalangan, otomatis hati nurani kita pingin sekali menolong, betul tak? Pingin sekali menolong ya. Kalau misalnya ada yang terluka ataupun yang sudah terluka itu masih boleh bangun, hati kita teringin sekali nak angkat dia, kemudian bawa dia ke hospital, betul tak teman-teman? Ya kan? Nah, di sini teman-teman yang buat saya keliru ya dengan peraturan Malaysia ini, tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan menyentuh apa-apa sebelum ambulans dan polis itu datang ya. Otomatis teman-teman ya, yang terluka itu ya, kita ketepikan sajalah dulu kereta dia yang sudah rosak apa segala macam yang terbalik. Yang utama dulu teman-teman, kita perhatikan yang terluka dulu ya kan. Kalau menurut hati nurani kita ya, kita pingin angkat dia, bawa dia cepat-cepat ke hospital. Ini case kalau misalnya dia belum patah kaki apa segala macam. Kalau memang patah kaki udah hancur seperti itu, kita memang tidak boleh berbuat apa-apa ya. Tapi yang masih seperti itu teman-teman, yang tadinya kita boleh tolong ya, yang tadinya kita boleh kasih kesempatan dia untuk sembuh ya, sangkin kadang lamanya ambulans dengan yang menguruskan itu teman-teman, lama sampai ya, bisa terkadang terjadi hal-hal yang tidak diingini teman-teman. Yang tadinya masih boleh diselamatkan, oh my god, tidak boleh diselamatkan teman-teman ya, mati di tempat. Yang tadinya masih boleh dikasih pertolongan pertama ya, mereka tidak temukan itu ya, tidak dapatkan itu, tidak dapatkan pertolongan pertama. Hilang begitu saja, mati begitu saja teman-teman. Itu yang kadang hati nurani saya mengatakan ya, kenapa ada, nggak tahu mau cakap apa, kenapa ada peraturan seperti ini gitu, yang boleh ditolong kenapa nggak diutamakan, itu kan nyawa. Kadang hati berkata seperti itu ya teman-teman. Sedih kadang, macam kemarin ada teman ya, kejadian ini terjadi kepada suaminya sendiri ya teman-teman. Dia dilanggar sama truk ya, sama lori. Dia naik motor, kemudian dilanggar sama lori. Biasalah ya, lori itu kan tinggi, motor itu kan rendah. Jadi kalau dia nyelip teman-teman, dia tidak akan nampak ya, dia tidak akan nampak motor itu melintas seperti itu ya. Jadi dia langgar ya teman-teman, dia langgar, kemudian dia udah terkapar, jatuh. Orang-orang sekeliling hanya mampu melihat dan melihat tanpa memberikan pertolongan. Mungkin ada yang call polis, mungkin ada yang call ambulans, rumah sakit seperti itu ya. Tapi di situ teman-teman, alangkah dalam hati saya ya, alangkah sedihnya karena dia tidak boleh ditolong seperti itu ya. Kalau sedikit saja tadi kita kasih pertolongan teman-teman, mungkin dia boleh selamat seperti itu ya. Tapi karena menunggu teman-teman, menunggu dan menunggu, tadi lehernya patah ya, seperti itu. Akhirnya dia meninggal teman-teman, tidak boleh diselamatkan. Sedih teman-teman ya. Apalagi kalau kejadian itu terjadi sama kita orang luar seperti itu di negara orang, sangat terpukul teman-teman. Jadi terkadang peraturan ini buat rasa hati tertekan seperti itu ya, takut. Memanglah itu peraturan yang harus diikuti, tidak boleh sesuka hati ya. Maaf ya teman-teman, jadi terbawa perasaan ya, maafkan saya. So apa yang saya mau bagi tahu dengan teman-teman di luar sana yang tahu drive ya, yang tahu memandu, hati-hatilah kalian, apalagi kita yang berada di luar ini ya, apalagi kita yang berada di luar negara seperti itu ya. Hati-hatilah kalian.
kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya, susah sekali. So tetap utamakan keselamatan ya teman-teman, utamakan keselamatan. Ingatlah orang-orang yang kalian sayangi, supaya kalian senantiasa tahu menjaga diri kalian di luar sana. Kita tidak boleh mengubah peraturan di negara orang ya. Kita hanya mampu mengikut. Kenapa saya sharing hal ini teman-teman? Karena sudah beberapa orang ya, teman saya dulu waktu saya kerja di Ipoh juga ada kawan saya eksiden lori juga teman-teman. Dia bawa motor, kemudian dilanggar juga sama lori sampai patah kakinya. Tapi puji Tuhan dia masih selamat, dia masih sehat sampai sekarang. Jadi apapun itu teman-teman, kalau di tempat kita kan biasanya kalau ada orang kelanggaran seperti itu, yang kita utamakan ialah nyawa ya kan. Kita tolong dia, kalau masih boleh kita tolong dia, dan kita bawa dia ke hospital ya kan. Urusan siapa yang melanggar, siapa yang terlanggar itu belakangan seperti itu. Janji nyawa itu boleh diselamatkan seperti itu ya. Tapi di sini berbeda ya teman-teman. Jadi kita harus ikuti, kalau boleh jangan sempat hal ini terjadi pada kita dan keluarga kita. Karena ini sangat menyedihkan ya teman-teman. Sangat menyedihkan kalau terjadi sesuatu di jalan raya seperti itu ya. Jadi tetap ingatkan buat keluarga kita, kemanapun mereka pergi, tetaplah ingatkan supaya dia baik-baik pergi dan baik-baik pulang ya teman-teman. Kalau memandu hati-hati. Saya juga kadang memandu secara suka-suka ya teman-teman, kadang lupa pasang signal seperti itu ya. Kadang orang pun hon saya macam itu. Saya juga pernah ada langgar kereta yang parkir di belakang saya mundur macam itu teman-teman. Saya terlanggar moto, dan moto itu jatuh ke kereta seperti itu ya. Dia punya cermin pecah, kemudian saya disuruh bayar teman-teman. Tapi tak apalah, janji bukan orang yang saya langgar ya. Saya bayar teman-teman. Saya bayar dia kemarin, kemudian dia repair, dia punya lampu depan itu ya, ada juga sekitar 900 saya bayar kemarin satu lampu ya. Untungnya suami saya tidak marah ya. Kalau saya lakukan kesalahan, suami saya tidak pernah marah. Jadi kalau terjadi kecelakaan di jalan raya sini seperti itu ya teman-teman, harus kita serahkan kepada yang berwajib. Kita tidak boleh suka-suka, walaupun itu keluarga kita sendiri ya, kita mau tolong dia seperti itu ya, atau kita mau peluk dia seperti itu ya. Tidak boleh teman-teman, tidak boleh. Jadi kita doakan supaya dalam waktu kebelakangan ini tidak ada lagi kecelakaan di jalan raya, orang-orang tidak hilang nyawa di jalan raya ya. Terima kasih teman-teman, itu saja yang mau saya kongsikan.
intinya kalau di Malaysia ini kita harus ikut peraturan itu ya teman-teman. Kita harus tetap ikut peraturannya ya. Jadi kalau Tuhan izinkan janganlah terjadi itu kepada keluarga kita ya. Terima kasih teman-teman buat waktu, terima kasih buat support kalian ya. Kembali saya mengucap syukur sebab kalian selalu membantu saya, memberikan dukungan kepada saya. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan teman-temannya di channel saya dari awal sampai saat ini. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam satu tujuan.